Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare seluruh pemirsa di Indonesia? Sami sugeng nggih? Alhamdulillah. Bersama saya Nina Christine Wulan Anggarwati akan membersamai perbincangan di topik hari ini. Selamat datang di podcast MI Ma'arif Klisman Wonosobo. Pada pertemuan ini telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa berasal dari MI Ma'arif Klisman, yaitu narasumber kita yang pertama telah hadir Ibu Kun Musyawarofah. Halo Ibu, sami sehat pripun kabare? Alhamdulillah Mbak Wulan, sehat. Untuk narasumber kita yang kedua telah hadir Ibu Aminatul Muftihah. Halo Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Untuk daring masih berjalan dengan lancar, Bu Kun? Alhamdulillah Mbak Wulan, daring sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan Bu Ami? Apakah daring masih berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sampai saat ini daring masih berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang begitu berarti. Bisa diceritakan sedikit bagaimana pengalaman PJJ pada kelas Bu Kun? Iya Mbak Wulan, pengalaman PJJ di kelas saya, awalnya anak-anak masih merasa kesulitan karena itu hal yang baru bagi mereka. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah mereka bisa mengikuti dengan baik. Untuk kelas Bu Ami, bagaimana PJJ? Bisa diceritakan sedikit pengalamannya? Pengalaman PJJ di kelas saya kurang lebih sama dengan yang tadi Bu Igun sampaikan. Jadi awalnya anak-anak itu merasa kesulitan untuk mengikuti PJJ, tapi seiring berjalannya waktu mereka bisa beradaptasi dan alhamdulillah sampai sekarang PJJ bisa berjalan dengan baik. Di masa pandemi ini situasinya berbeda dari seperti biasanya, terlebih pada bidang pendidikan, di mana guru dan murid memiliki tantangan tersendiri, maka perlu adanya inovasi pembelajaran. Nah, di sini kita telah tidak asing lagi dengan slogan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso lan tutwuri handayani. Bagaimana slogan tersebut kita sinkronkan dengan situasi seperti sekarang ini? Mungkin bisa diawali dari Bu Kun, bagaimana untuk menyikapinya? Ya, betul sekali Mbak Wulan. Tentu saja situasi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita para pendidik khususnya. Kita tidak bisa bertemu langsung dengan siswa serta harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mungkin setiap guru memiliki cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Di dalam situasi ini tentunya memerlukan penanganan yang berbeda pula. Mungkin ada tambahan dari Bu Ami? Ya, saya sedikit menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Igun. Ada pepatah mengatakan bahwa didiklah anak sesuai zamannya, karena mereka tidak hidup di zamanmu. Nah, dari pepatah inilah dapat kita ambil bahwa dalam kita mendidik anak-anak kita tentu memiliki cara yang berbeda antara sekarang dengan yang zaman dulu. Ibaratnya kita kenal anak-anak sekarang ini kita sebut sebagai anak zaman now. Tentunya untuk menghadapi anak zaman now kita perlu menggunakan cara yang zaman now juga. Tetapi ada beberapa hal lama yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita tidak bisa meninggalkan hal lama tersebut, tetapi kita juga tidak menolak jika ada hal yang baru. Dan tentunya kita harus belajar hal yang baru tersebut. Nah, disinilah kita diberi kesempatan untuk berinovasi sesuai dengan kemampuannya. Oh, benar sekali. Mungkin sudah saatnya bagi para guru untuk berinovasi sesuai dengan bekal dan kemampuannya tentunya ya. Adakah cara atau tips yang bisa dibagikan untuk para kaum guru hebat di seluruh Indonesia? Inovasi yang seperti apa? Mungkin dari Bu Kun bisa menyampaikan terlebih dahulu.
Inovasi itu memiliki arti yang luas. Inovasi tidak melulu hanya teknologi saja, tetapi bisa juga dengan cara yang lain. Saya akan berbagi beberapa tips yang semoga bisa menjadi inspirasi untuk guru hebat di seluruh Indonesia dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Tips yang pertama, jangan stres dan panik. Sekarang ini masa adaptasi atau penyesuaian menjalankan kebiasaan baru atau new normal. Kita menghadapi kenyataan yang berbeda dari sebelumnya. Tips yang kedua, bagilah kelas menjadi kelompok kecil. Kita tahu bahwa siswa memiliki kompetensi yang berbeda. Bagilah kelompok kelas menjadi beberapa kelompok. Dan tips yang ketiga, jangan takut mencoba project-based learning. Dari proyek yang kita minta, kita melatih mereka memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, rasa empati, dan kreativitas. Bagaimana menurut Bu Ami? Saya akan menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ikun. Tadi Bu Ikun menyampaikan 3 hal ya. Iya. Saya akan menambahkan 3 lagi, biar sama-sama ya. Bu Ikun 3, saya juga 3. Yang keempat, bisa dengan mengalokasikan waktu lebih banyak bagi mereka yang mengalami kesulitan. Kita semua tahu ya bahwa siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, setelah kita kelompokkan berdasarkan kemampuannya yang tadi, nah kita bisa meluangkan waktu sedikit lebih banyak untuk siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Yang kelima, bagi guru yang sudah memahami teknologi, jangan segan-segan untuk mengajak siswa-siswanya mengikuti kelas virtual yang dia punya. Tentu saja hal ini juga melatih keterampilan guru. Yang keenam, have fun. Bersenang-senanglah Bapak Ibu jika mengajar. Mengajar tidaklah mudah. Maka dari itu, inilah saatnya bagi kita semua, guru, orang tua, dan siswa di rumah untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan baik sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Wah, menarik sekali ya apabila semua itu bisa dilakukan. Tentunya dalam pelaksanaannya pasti ada kendala-kendala tersendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut dan meminimalisir kendala-kendala tersebut? Bisa diceritakan mungkin mulai dari Bu Ami? Kendala tersebut bisa diantaranya yang pertama, keterbatasan teknologi. Kita semua tahu bahwa setiap keluarga memiliki latar belakang yang berbeda. Ada satu keluarga yang tidak memiliki HP atau bahkan memiliki HP satu tetapi dipakai oleh banyak anak. Nah, di sini kita mensiasati dengan cara pembelajaran luring atau penugasan. Yang kedua, tidak memiliki paket data. Nah, sekarang ini kan situasi perekonomian sedang sulit, maka menghadapi kendala tersebut bisa kita siasati dengan pemberian paket data. Mungkin Bu Kun mau menambahkan? Iya Mbak Wulan, saya tambahkan sedikit. Selanjutnya yaitu keterbatasan kemampuan guru. Kita tahu guru memiliki kompetensi yang berbeda-beda dan memiliki cara yang berbeda juga. Untuk situasi sekarang tidak ada salahnya guru keluar dari zona nyaman dan mencoba hal yang baru. Kemudian yang kedua, peran orang tua. Inilah saatnya kita perlu kerjasama yang baik dan membentuk komunikasi yang baik antara orang tua di rumah dan guru. Oh begitu, tentunya sangat mengurangi hambatan ya. Bagaimana dengan anak-anak? Sudah beberapa bulan ini di rumah. Pasti ada perasaan dari mereka yang tentunya rindu akan sekolah, guru, terutama teman-teman, di mana mereka juga pasti dilanda rasa kebosanan, kemalasan, dan menjadi tertekan karena mungkin orang tua yang sibuk, kemudian dikarenakan mereka dalam kebingungan karena merasa di dalam ketidakpastian. Nah, bagaimana cara mengatasi situasi yang seperti ini untuk anak-anak menurut Bu Kun? Ya jelas Mbak Wulan, suatu saat anak pasti akan mengalami dan menemukan titik jenuh.
Tetapi ada pepatah Jawa mengatakan dalang ora kenteken lakon. Itu berarti guru tidak mungkin kehabisan ide atau strategi-strategi pembelajaran. Banyak strategi pembelajaran di buku, di media sosial, atau bahkan juga kita sharing dengan teman sesama guru. Atau guru juga punya cara bagaimana memberikan metode yang pas untuk siswanya, karena guru pasti akan paham terhadap kompetensi siswanya masing-masing. Nah, salah satunya bisa kita coba dengan basic project atau menggunakan kelas virtual, dan masih banyak cara yang lain tentunya ya. Oh, benar sekali. Saya tertarik dengan statement yang tadi dijelaskan di awal oleh Bu Ami, bahwa kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang lama, tetapi juga kita harus membuka hal-hal yang baru. Hal yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu Ami? Ya, jadi kita tidak bisa meninggalkan hal lama, tetapi kita juga tidak menolak jika ada hal yang baru. Ini berkaitan dengan pembelajaran kita. Nah, kita tahu bahwa zaman sekarang adalah zaman modern, zaman teknologi. Semua informasi dapat dengan mudah diakses. Orang dapat dengan mudah viral di media sosial. Takutnya, jika hal ini terus berkelanjutan, maka akan berdampak kepada siswa kita yang bisa melupakan jati diri mereka. Nah, di sini perlu ada pendidikan kebudayaan di dalam pembelajaran. Misalnya, kita menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari pada hari tertentu. Kemudian menggunakan baju batik atau menggunakan baju tradisional kita di hari atau perayaan tertentu. Pengenalan jajanan khas tradisional dan pengenalan alat musik tradisional. Nah, untuk itu perlu sekali di sini pendidikan kebudayaan agar mereka tidak kehilangan atau melupakan jati dirinya. Bagaimana menurut Bu Gun? Apa mau menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ami? Ya baik Mbak Wulan, akan saya tambahkan. Jadi betul sekali, selain memberikan pendidikan budaya, kita juga perlu memberikan pendidikan karakter yang akan kita bentuk dalam pembelajaran tentunya. Hal lama seperti budaya tidak bisa sepenuhnya kita tinggalkan. Tetapi kita juga tidak menolak jika ada hal yang baru. Penanaman karakter pada siswa sangat penting meskipun di masa pandemi seperti ini. Karena karakter ini akan menjadi output siswa ke depannya selain dilihat dari segi kognitifnya. Dalam pembentukan karakter siswa yang berakhlakul karimah, tentu saja memerlukan waktu yang berkelanjutan atau secara kontinu. Melalui kegiatan pembiasaan-pembiasaan seperti pembacaan Asmaul Husna, sholawat nariyah, doa-doa harian, hafalan-hafalan surat pendek. Kita bina sedini mungkin sehingga siswa siap menjadi kader bangsa yang hebat dan bermartabat. Benar sekali, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ami tentang pendidikan budaya dan yang telah disampaikan oleh Bu Gun tentang pendidikan karakter adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan meskipun di era modern seperti sekarang ini. Untuk menutup perbincangan kita kali ini, adakah pesan yang ingin disampaikan bagi pemirsa di rumah? Bisa dimulai dari Bu Ami. Untuk guru hebat di seluruh Indonesia, tetaplah berkarya dan terus berinovasi. Untuk semua siswa, tetaplah semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan untuk orang tua, jangan bosan untuk selalu mendampingi putra-putrinya belajar. Untuk Bu Gun, adakah pesan yang ingin disampaikan? Untuk semua guru hebat di Indonesia, tetaplah menjadi guru favorit meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Guru favorit adalah guru yang kehadirannya selalu dirindukan, kata-katanya menginspirasi, sikapnya diteladani, dan nasihatnya menyejukkan hati. Untuk siswa-siswi di seluruh Nusantara, tetap semangat belajar dengan baik, ikuti PJJ dengan happy dan enjoy. Dan untuk semua orang tua di seluruh Indonesia, tetaplah menjadi motivasi terbaik untuk putra-putrinya. Selalu dampingi anak-anak kita dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Benar sekali, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ami tentang pendidikan budaya dan yang telah disampaikan oleh Bu Kun tentang pendidikan karakter adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan meskipun di era modern seperti sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Kun Musyarofa dan Bu Aminatul Muftihah yang telah hadir pada ruangan podcast ini. Sama-sama Mbak Wulan. Sama-sama. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, di mana kita tidak bisa meninggalkan hal-hal lama, tetapi kita juga harus membuka hal-hal baru. Di masa pandemi inilah, kita, guru, orang tua, dan siswa saling berkolaborasi, berinovasi agar siswa berkarakter serta berakhlakul karimah. Jangan lupa untuk selalu mematuhi anjuran dari pemerintah, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Nina Christine Wulan Anggarwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.